Tuhan yang telah diberikan pada kita hari ini. Pada sore hari ini kita bisa beribadah secara offline maupun online. Sebelum kita memulai ibadah, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan mari kita kasih salam pada kanan kiri kita. Selamat beribadah. Selamat beribadah dan selamat tahun baru Imlek. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Biarlah apa yang kita naikkan kepada Tuhan bisa berbau harum di hadapannya. Dan dengan segenap hati kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dapat merindukan Tuhan lebih lagi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Semua karena berkat-Mu kami dapat ada sampai hari ini. Kasih karunia-Mu yang melingkupi kami di hidup kami, sehingga kami bisa kuat sampai hari ini. Sebentar kami akan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Walaupun 1 atau 2 atau 3 orang berkumpul, tapi nama Tuhan dapat dipermuliakan. Biarlah ibadah kami berbau harum di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau cinta Yesus sampai kita pada akhir hayat kita. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Deklarasikan bahwa kita mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa.
kita sama-sama katakan bahwa kita mau dipakai, mau kita layakan di hadapan Bapa. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, bayarkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sama-sama sekali lagi katakan. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Beri sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan karena kebaikan-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Sehingga kami mau lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami, dari kami hingga anak cucu kita tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Karena berkat-Nya dari kita hingga anak cucu kita tidak akan pernah berubah. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Mari kita berbahagia sama-sama. Bahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Itu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita berbahagia sama-sama. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita imani
Sebelum saudara lanjut lebih lagi dengan lebih semangat, saya mau bertanya, siapakah sobat kita yang paling setia di dalam hidup kita? Yesus. Mari kita sama-sama, sebelumnya kita nyanyikan ref dari ada satu sobatku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama siapa saudara? Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebelum kita lanjut lebih lagi, saya undang Bu kita untuk maju ke depan. Mari kita berjoget bersama-sama dengan kasih Tuhan yang setia. Bisa maju ke depan, Bu? Mari kita sama goyangkan ke kanan ke kiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa saudara-saudara? Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa saudara-saudara? Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Mari kita bergoyang bersama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Siapa namanya saudara-saudara? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita sama-sama katakan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk untuk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan ini dapat tertanam di dalam hati kita yang paling dalam. Dan sebelum itu mari kita mengenang kebaikan Tuhan yang di dalam hidup kita. Sungguh indah kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga menjadikan kita lebih kuat di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.
sama-sama panggil Tuhan. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dekat, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mencari Engkau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, Ku temukan kasih-Mu. bukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu ya Tuhan. Ku panggil namamu, Ku dengar jawabmu. ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi Saya rindu Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan lagu ini dengan lebih percaya dan yakin. Sungguh indah Kau Tuhan, Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu penuh di dalam hidup kami. kasih dan sayang. Sehingga Engkau adalah menara perlindungan kami. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
kasih sebab Engkau Allah yang sungguh setia dan kebaikan-Mu terus nyata di dalam kehidupan kami. Kami mengaku Tuhan, kami perlu kasih-Mu, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu pribadi-Mu lebih dari apapun di muka bumi ini Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami, bahkan Engkaulah tempat yang sangat tepat ketika hati kami terluka, ketika hati kami berbeban berat, kami datang kepada Engkau dan kami mendapatkan kelegaan. Kami mendapatkan pemulihan, kami dikuatkan kembali dan sungguh kami rindu Tuhan. Hari lepas hari kami semakin menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang baik hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Juga setiap anak-anak-Mu yang beribadah di rumah-rumah. Kami tahu Tuhan, yakin dan percaya bahwa ibadah yang kami kerjakan dengan penuh sukacita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ibadah ini berguna baik untuk membangun iman percaya kami semakin teguh, semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Mereka yang serahkan dirinya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau membuat pembedaan-pembedaan daripada setiap orang yang tidak mengenal Engkau. Dan Tuhan, hari ini kami mau sekali lagi belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau menolong setiap kami untuk mengerti bagian firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan sungguh kami rindu ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati kami yang mendengar, hamba-Mu yang berkata-kata, kami yakin dan percaya sama-sama kami diberkati oleh kuasa firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini tepat tanggal 22 Januari. Saudara-saudara yang memiliki keluarga besar merayakan hari raya Imlek. Saya percaya saudara juga punya kesempatan untuk bertemu dengan keluarga besar. Dan dalam pertemuan itu saudara juga menjadi berkat. Amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, tahun kelinci air katanya saudara ya. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu setia dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, bahkan bertambah-tambah dalam hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Beri sorak-sorai yang meriah terlebih dahulu buat Tuhan Allah kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, renungan minggu ini dengan tema diproses menjadi seperti Kristus. Kalau tadi pagi saya sudah sampaikan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes, surat Yohanes yang pertama. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 6. Dan sore ini saudara saya rindu berbagi dengan saudara firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasalnya yang keempat ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab bisa buka Alkitabnya, yang tidak bawa bisa lihat di layar LCD. Dan mari kita baca dengan penuh iman, percaya kepada Tuhan, percaya bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Mari kita baca. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32, judul perikopnya manusia baru. 1, 2. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus.
karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini satu perikop judulnya manusia baru. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita keluar masuk gereja, kita sering mendengar ya istilah, kata-kata, kalimat diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah saudara, menjadi seperti Kristus ini kita harus setuju bahwa ini adalah sebuah proses. Amin. Bahkan sampai hari ini saya dan saudara kita ini masing-masing sedang diproses untuk kemudian saya dan saudara ini bisa dikatakan menjadi seperti Kristus. Tadi pagi saya tanya kepada jemaat yang hadir, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira berapa persen engkau sudah menjadi seperti Kristus? Saya beri dua pilihan. Kalau yang merasa sudah menjadi seperti Kristus masih di bawah 50%, angkat tangannya. Tidak ada yang angkat tangan saudara. Kemudian opsi yang kedua, menjadi seperti Kristus sudah merasa, oh saya ini seperti Kristusnya sudah 50% ke atas itu ya. Tidak juga ada yang angkat tangan. Lalu ada seorang ibu nyeletuk, hanya Tuhan yang tahu gitu saudara ya. Memang menjadi seperti Kristus itu adalah sebuah proses. Saya katakan, saya tahu Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu saudara ini gak mau jawab pertanyaan saya. Karena sampai hari ini pun kita masih bergumul, berjuang. Kita ada dalam proses menjadi seperti Kristus. Amin. Nah memang Tuhan yang tahu. Tapi saudara, itu bisa keluar dinikmati oleh banyak orang. Nah maka memang tidak bisa kita, oh saya ini sudah 80%, 85, bahkan 99,98%. Kita tidak bisa berkata seperti demikian. Tapi bagaimana orang-orang di sekitar kita ini bisa merasakan apakah Kristus itu nyata di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Nah saudara, ada lukisan yang terkenal ya. Lukisan perjamuan terakhir. Mungkin di rumah-rumah saudara itu ada punya lukisan seperti demikian. Ya, lukisan ini dibuat oleh seorang pelukis yang bernama Leonardo da Vinci.
Konon katanya saudara, untuk menyelesaikan lukisan ini butuh waktu bertahun-tahun. Nah, Pak Da Vinci ini saudara, dia bingung cari model orang yang mirip-mirip dengan Tuhan Yesus gitu ya. Maka haruslah dicari orang yang wajahnya teduh, tegas, penuh kasih begitu ya. Sampai akhirnya dia dapatkan orang itu. Nah, orang ini dilukis jadi gambaran Tuhan Yesus. Waktu berjalan, butuh waktu bertahun-tahun tadi. Pak Da Vinci bingung lagi saudara. Dia bingung lagi temukan satu sosok. Saudara mungkin bisa menebak siapa ini yang sulit untuk digambarkan, dilukiskan gitu ya. Siapa saudara? Siapa? Siapa saudara? Halo? Ada yang bisa nebak? Kira-kira siapa yang sosok sulit digambarkan lagi? Halo, ada orang di sini? Sosok Yudas Iskariot saudara. Nah, mulailah dia cari lagi itu orang yang bisa jadi gambaran sosok Yudas Iskariot. Ketemu saudara, ya. Ketemu lalu dia berkata sama bapak ini, Pak ikut saya ya, saya akan gambar bapak. Digambar saudara. Jadi sosoknya siapa? Yudas Iskariot. Nah orang ini saudara selesai digambar. Pak Da Vinci-nya bilang, oke, terima kasih. Lalu orang ini dekati Pak Da Vinci, Pak, Bapak tidak mengenali saya. Gitu ya. Lalu dia perhatikan gitu kan. Lalu orang ini berkata dengan lirih gitu saudara. Pak, saya adalah orang yang pernah Bapak lukis. Tapi hari itu Bapak lukis saya sebagai sosok Tuhan Yesus. Hari ini Bapak lukis saya sebagai sosok Yudas Iskariot. Saudara, ini kisah nyata yang melatar belakangi tulisan ini, lukisan ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, perjalanan hidup rupanya membawa Bapak yang jadi model lukisan Pak Da Vinci ini. Dulunya mirip Kristus, sekarang jadi mirip Yudas Iskariot. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam beberapa waktu seseorang itu ditunjukkan oleh sang model ini. Dia bisa menjadi mirip Kristus, tanda kutip gitu ya. Namun kemudian seiring dengan perjalanan kehidupan yang berat, tantangan, pergumulan hidup yang dihadapinya, orang bisa menjadi semakin mirip Yudas Iskariot. Sangat bertolak belakang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal inilah yang kemudian menjadi sebuah kekhawatiran, menjadi fokus daripada tulisan kepada jemaat di kota Efesus. Bagaimana supaya mereka yang sudah mengalami anugerah Tuhan, yang sudah mengalami keselamatan, menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai kemudian berbagai pergumulan hidup yang mereka hadapi saat itu, ketika mereka harus ketemu dengan orang-orang yang di ayat tadi ya kita baca bagaimana orang-orang itu di ayat 17 misalnya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang-orang di jemaat Efesus ini mereka sudah menerima keselamatan, mereka menghadapi tantangan dalam hidupnya, pergumulan yang mungkin juga sama-sama beratnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan bagaimana ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang demikian, supaya saudara kemiripan dengan Kristus itu tidak kemudian berubah menjadi mirip Yudas Iskariot. Kita melihat di sini saudara, bagaimana tipikal karakter orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 18 dikatakan, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ayat 19 berkata, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ini gambaran-gambaran manusia lama.
Tadi pagi saya katakan ketika kita menerima anugerah keselamatan itu saudara, maka memang harus ada yang ditinggalkan. Yaitu apa? Manusia lama kita. Tapi jangan hanya kemudian ditinggalkan. Harus kemudian diisi dengan sebuah tindakan-tindakan. Itu sebabnya kita harus setuju saudara, bahwa kekristenan itu adalah sebuah hubungan yang aktif, dinamis. Tidak bisa kemudian kita pasif, oh saya terima Tuhan, kapan? Dulu waktu saya SMP kelas 1 misalnya ya. Dulu waktu saya umur 13 tahun, sekarang sudah umur berapa Bu? Umur 50 tahun gitu ya. Umur 50 tahun, selama dari 13 sampai 50 tahun, kurang lebih ada 37 tahun, pasti ada tantangan pergumulan gitu kan. Nah kemudian jangan sampai 50 tahun, justru di tahun ke-50, justru di usia rohani saudara 37 tahun. Maka saudara malah menjadi mirip Yudas, bukan mirip Kristus. Itu sebabnya saya katakan sekali lagi, kekristenan itu adalah sebuah pola hubungan yang aktif, dinamis. Bagaimana seperti tema kita tahun 2023, hidup berfokus pada Tuhan. Bagaimana ketika kita ini berkomitmen saya mau berjalan bersama Yesus. Saudara dan saya harus terus belajar, terus memperluas wadah kita, memperbesar kapasitas kita untuk Tuhan aku mau mengenal Engkau. Hari Rabu lalu saya sampaikan di depan para pelayan Tuhan, jemaat yang hadir, kita mau bahas bagaimana kegiatan gereja diatur sedemikian rupa. Saya katakan kita tidak bisa lagi saudara, diam-diam saja. Kita tidak bisa lagi merasa bahwa kita bergerak padahal kita sedang diam di tempat. Kita harus berlari, raih Tuhan. Tuhan itu ya saudara, polanya selalu dia yang cari manusia. Jangan sampai kita menganggap biasa kasihnya Tuhan yang selalu cari dia, yang selalu cari kita. Maka tahun ini kalau saudara mau komitmen hidup bersama dengan Tuhan, hidup berfokus pada Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus setiap saat, saudara harus lari, tidak boleh hanya diam. Tidak boleh kemudian kita fokusnya kemana gitu ya. Mari kita berlari bersama-sama. Supaya jangan saudara pergumulan, tantangan hidup itu makin membuat kita tidak semakin mirip Kristus, tapi mirip Yudas Iskariot. Ayat 25, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar. Ini pola-pola manusia lama saudara. Ya. Ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Kalau orang mencuri, dia tidak mencuri. Ini berhenti aktivitas yang buruk gitu saudara ya. Tapi kekristenan tidak hanya berhenti sampai demikian. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi. Berikutnya apa? Orang yang mencuri, dia harus suka bekerja keras. Kenapa suka bekerja keras? Karena dengan demikian ia melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Dan untuk apa kemudian kalau dia bekerja keras dia dapat berkat? Ini orang mencuri ya. Untuk apa? Dikatakan di sini supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup berfokus pada Tuhan adalah hidup yang aktif. Tidak hanya diam, saudara jadi pengamat, saudara enggak akan dapat apa-apa. Tapi mari kita, karena kita sudah terima keselamatan, kita respon dengan benar anugerah kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Jangan sampai cintanya bertepuk sebelah tangan saudara. Ya, kita respon kasih itu dan kemudian kita menjadi orang-orang yang aktif. Membagikan berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Hari Jumat saya katakan pada ibu-ibu di ibadah WBI. Mereka banyak kesaksian sampai pengen saksi-saksi terus gitu saudara ya. Akhirnya sudah ditahan lagi nanti untuk pertemuan selanjutnya. Karena mereka mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan.
mengalami bagaimana Tuhan menyertai hidup mereka. Saya katakan di akhir ibadah itu, saudara, percayalah, lihat, perhatikan baik-baik. Selalu Tuhan akan membuat rasa kehilanganmu, rasa kesedihanmu, ya, pergumulanmu, semakin besar pergumulanmu, semakin besar rasa kehilanganmu, semakin besar kekecewaanmu, semakin sempurnalah Tuhan dalam hidupmu. Dan pada saat itu terjadi, saudara, sesungguhnya Tuhan sedang siapkan engkau untuk bisa dipakai menolong banyak orang yang menghadapi masalah yang sama. Nah, progres kehidupan Kristiani yang seperti demikianlah, saudara, yang harus kita kejar. Ini harus dikejar. Tidak bisa kita ya biasa-biasa gitu ya. Ya sudahlah, kalau dulu tahun 2022 saya ngikut Tuhan ya seperti ini, ya biasa-biasa saja gitu ya. Tidak bisa begitu, saudara. Saudara harus tetapkan hati, perbarui komitmen. Saya mau lari Tuhan. Ya. Saya mau kejar Tuhan. Kejar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa ini menjadi fokus gitu ya dalam kitab Efesus ini? Menjadi fokus supaya orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka dihadapkan kepada berbagai pergumulan hidup, mereka bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Allah, mereka bertemu dengan orang-orang yang masih memiliki pola-pola duniawi gitu ya, suka bohong, suka mencuri gitu kan. Nah, supaya ketika itu terjadi, saudara, itu tidak membuat jemaat Efesus ini sebagai orang-orang percaya mereka justru menjadi tawar hati. Tapi justru itulah kesempatan yang terbaik untuk bisa dilihat, bisa disandingkan. Orang-orang yang sungguh-sungguh dia mau hidup mengikut Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh dikatakan menerima anugerah keselamatan dan dia komitmen saya mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu kemudian disandingkan dengan orang-orang yang tidak mau mengenal Allah. Nah, saudara, tapi ini bukan hal yang mudah, bukan. Ketika kita melihat orang-orang yang kita pikir, ini orang yang seharusnya sudah dewasa ini rohaninya. Tapi kok brekele gitu ya. Kok dia melukai hati saya. Bisa terjadi bukan, saudara? Bisa terjadi orang-orang yang dikatakan di sini seperti ini ya, ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Bisa terjadi sesama anggota pun masih suka bohong gitu, saudara. Nah, justru inilah tantangan saya dan saudara. Bagaimana kita tetap kita merespon kasih karunia Allah itu dengan benar. Kita tidak menjadi malah milih jadi mundur. Karena kita melihat podo wae gitu ya. Sama saja orang yang enggak ke gereja, orang yang katanya kenal Tuhan dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Justru pada saat itu terjadi, itulah kesempatan terbaik untuk saudara ini lari, kata saya. Bukan saudara merasa bergerak, tapi padahal jalan di tempat. Lalu saudara sibuk ngomel, Tuhan, kok percuma. Padahal ini jalan di tempat, saudara. Justru ketika kita bertemu dengan orang-orang yang demikian, inilah kesempatan yang terbaik. Tadi ya, semakin besar rasa kecewa kita, makin sempurnalah Tuhan. Dan pola Tuhan itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, saudara. Saya yakin Tuhan itu mau tarik hatimu hanya untuk pribadinya. Tuhan itu mau tarik hatimu hanya untuk pribadinya, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, kenapa di ayat yang 23 ya, dikatakan demikian.
yaitu ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Tanggalkan itu manusia lamanya supaya kamu dibaharui di dalam, sama-sama baca saudara, di dalam apa? Roh dan pikiranmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai saya dan saudara, kita yang sudah dibaharui roh dan pikiran kita, kemudian kita malah kembali lagi kita mengenakan kehidupan manusia yang lama. Manusia lamanya sudah ditinggalkan. Tapi kemudian pergumulan, tantangan hidup, saudara ketemu dengan orang, aduh sesak, kecewa saya Tuhan. Saudara kemudian mengalami tantangan-tantangan yang membuat saudara ini bertanya, di mana Tuhan? Lalu kemudian saudara, sudahlah saya menyerah. Akhirnya saudara menganggap sepi kemurahan, kasih karunia-Nya. Saudara malah serahkan diri untuk pilih kembali ke jalan manusia yang lama. Padahal roh dan pikirannya sudah dibarui. Saya yakin dan percaya ketika orang dia mengaku Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, percaya bahwa dia adalah juru selamat. Ketika itu chip yang baru diberikan saudara, cep, dibaharui hari lepas hari. Nah, prosesnya terjadi saudara, ketika hari lepas hari kita mengalami pergumulan, tantangan. Bagaimana saya dan saudara belajar terus. Maka tadi pagi saya sampaikan, orang yang mau diproses jadi seperti Kristus, dia harus rela serahkan hidupnya pada Tuhan. Hari Jumat yang lalu Pak Yusuf kesaksiannya, Bu Hari saya praktek firman-Nya Bu Hari. Apa Pak? Saya tanya, firman yang mana ini? Dia bilang, waktu itu Bu Hari bilang begini, Tuhan berdoa, ya, Tuhan berikan pada saya hari ini BBM saya yang secukupnya. Terus saya, loh Pak Yusuf minta BBM juga? Saya bilang gitu, oh bukan Bu, saya perlu susu. Itu saudara, saya perlu susu. Terus apa yang terjadi? Pak Yusuf cerita hari itu kalau dihitung-hitung uangnya enggak cukup saudara. Mau beli susu, uangnya enggak cukup, tapi dia praktek. Tuhan, saya mau praktek seperti Bu Hari, katanya gitu ya. Lalu dia berdoa, Tuhan berikan saya pada hari ini susu yang secukupnya. Akhirnya dia bisa beli, saudara. Saya senang, saya sampai merinding saudara dengar ceritanya. Saya bilang begini, ayo Pak, kita memang harus praktek, masing-masing itu harus ngalami benar-benar Tuhan. Amin. Supaya kita tidak dengan mudah saudara, tidak dengan mudah kita, ya sudah saya kembali pada manusia yang lama. Ketemu dengan orang-orang yang masih berproses, ketemu dengan orang-orang yang, loh jarene Kristen, tapi kok kayak gini, omongannya gak bisa dipegang gitu ya. Lalu kita kemudian malah milih jadi seperti dia. Karena itu alami, harus mengalami pribadi Tuhan itu saudara. Supaya kalau itu terjadi saudara, oh dia masih berproses, saya pun masih berproses. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan melalui firman ini ya, Rasul Paulus melalui tulisannya ini dengan jelas merintahkan untuk meninggalkan pikiran tentang apa? Mengenakan kembali kehidupan manusia yang lama itu. Ayat 30 berkata demikian saudara. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Akhir hidup orang percaya itu sudah jelas saudara. Bahwa saya dan saudara ini menerima, kita mendapatkan anugerah kehidupan yang kekal. Sudah jelas endingnya. Lah, tantangannya ini kan dalam proses ini kan, enak saudara. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, lalu blek mati. Ya kan? Enak. Tapi tidak banyak orang yang seperti demikian. Saya juga tidak mau saudara mau percaya Kristus, serahkan hidup pada saat sudah injury time. Sudah
Ini sudah kayaknya mau malaikat maut menjemput gitu. Saya juga tidak mau demikian. Justru sepanjang kita menantikan hari akhir dalam hidup kita, itulah proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita untuk menunjukkan bahwa Dia itu satu-satunya Tuhan yang setia dalam hidupmu. Dia itu Tuhan yang mau dapatkan hatimu hanya untuk Tuhan, bukan pada yang lain. Endingnya sudah jelas, saudara. Nah, itu sebabnya secara khusus firman ini ditulis, saudara, supaya tidak dengan mudah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan ini, mereka justru serahkan dirinya kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi demikian? Harus diisi dengan pola-pola kehidupan yang baru, saudara. Ada kisah kan ya, orang yang sudah rumahnya bersih begitu. Nah, itu harus diisi dengan hal-hal yang baru supaya nanti tidak datang roh jahat yang lebih kuat lagi. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara merespon panggilan Tuhan, maka saudara harus putuskan, saya mau hidup dengan manusia yang baru. Tidak lagi kenakan manusia yang lama. Nah, inilah perjuangan hidup ini, saudara. Harus berani hidup. Harus berani hadapi tantangan-tantangan. Bisa jadi tantangannya itu datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Bisa jadi tantangannya itu datang dalam setiap aktivitas yang sehari-hari kita lakukan. Misal di kerjaan, di kantor, di rumah, suami istri, bisa jadi tantangannya adalah pasangan hidupmu. Nah, mari masing-masing komitmen, tahu endingnya itu apa sih? Endingnya adalah Tuhan sudah karuniakan hidup yang kekal. Keselamatan sudah jadi bagian kita. Nah, bagaimana kemudian saya dan saudara belajar terus manusia yang baru itu bagaimana toh? Ya, dari perikop ini kan ditunjukkan nih saudara, manusia yang lama. Ya berarti jangan lakukan itu. Manusia lama suka berdusta, ngomongnya enggak benar. Manusia lama suka mencuri, manusia baru suka memberkati, gitu kan saudara ya. Maka saudara, kalau saudara adalah manusia yang baru, ya sering-seringlah berbagi berkat. Amin. Ojo medit gitu saudara. Katakan kanan kirinya, jangan pelit ya. Karena pelit itu salah satu tanda manusia lama kan gitu saudara ya. Gampang gitu loh. Kita mau praktek firman itu enggak usah sulit-sulit. Enggak usah saudara, ini bahasa aslinya apa ya? Waduh, kelamaan nanti. Kalau saudara, aduh apa ini ya? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya wis gampangannya, saudara suka misuh-misuh itu loh. Nah, ini manusia lama. Ya. Anak-anak muda sekarang ini kan banyak ya kata-katanya ya. Yang saya sampai ngomong, apa sih artinya? Enggak banyak ngerti saya saudara. Enggak banyak ngerti istilah-istilah begitu. Terus saya cuma pesan sama anak-anak saya, kamu memang ngerti toh artinya itu. Kapan hari putar lagu itu di YouTube. Dengan ini cerita, Mimin tak tunjuki ada lagu, wah musiknya itu jip-jip gitu saudara. Ini jadi musik yang menemani aku belajar. Saya dengerin kok gak ngerti artinya. Kamu memang tahu tuh arti lagunya? Enggak tahu, pokoknya musiknya enak. Lalu saya tanya teman kantor saya, kalian tahu lagu ini? Lagu ini artinya apa? Oh, loh Bu Yuli seneng toh? Enggak, anakku yang seneng, saya tanya gitu. Memang itu artinya apa toh lagunya? Diceritakan saudara. Pulang ke rumah saya bilang, tak kasih tahu sini. Itu artinya lagu ini. Jelek loh, kamu kok mau tuh dengerin lagu itu? Lagu ini lama-lama didengerin bisa nancap di pikiranmu. Lalu mereka mulai takut-takut saudara. Jadi ketika mau putar itu, wah mami ini loh kakak mau putar ini gitu ya. Nah kadang-kadang saudara hal-hal yang sederhana seperti itu harus kita biasakan.
Ya, bukan kita sok suci, bukan kita sok benar-benar gitu saudara ya. Tapi dalam usaha, dalam upaya kita ini sedang berjalan, kita ini sedang tahu kodrat kita, saya adalah manusia baru. Jangan mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kita, saudara. Kalau saudara dan saya justru memilih kembali kepada manusia lama, kembali kemudian simpan itu kepahitan, geram, marah gitu ya, suka bertikai, bertengkar, menyebar fitnah gitu, itu bukan manusia baru. Saudara sedang menukar anugerah Allah yang begitu luar biasa dengan hal yang sangat murah. Tapi seringkali terjadi saudara ya, harus kita akui, seringkali kita, aduh aku sudah capek ini diperlakukan seperti ini gitu kan. Lalu saudara mau mulai beri pelajaran. Saudara, memang bisa terjadi gitu ya, dalam perjalanan kita ini, kita gemes dengan orang-orang itu. Atau kita gemes dengan anak kita, kalau kita ngomong keluarga. Kita mungkin juga jengkel gitu dengan pasangan kita. Aduh, ini orang dari dulu sekarang selama-lamanya kok nggak berubah gitu ya. Kita mungkin bisa mengalami hal-hal yang demikian. Tapi mari kita kembali mengingat bahwa kita ini sudah mendapatkan anugerah Allah yang sangat luar biasa. Maka mengapa kita tidak kemudian bisa bersabar satu dengan yang lain? Bukankah Tuhan itu sangat sabar kepada kita, saudara? Sangat sabar sekali kepada kita. Ketika kita ingin lari dari Tuhan, justru Tuhan cari kita. Ketika kita ingin berhenti gitu ya, wes gak Tuhan-Tuhanan. Berkali-kali Tuhan justru usik hidup kita, saudara. Betul? Saudara pernah ngalami itu? Ketika saudara justru berkata, wes Tuhan aku mau berhenti. Biasa-biasa aja aku jadi orang Kristen. Sebenarnya justru saat saudara berkata demikian, pada saat itu juga Tuhan usik hatimu. Tapi kekerasan hati kita yang membuat kita ini abai. Akhirnya kemudian kita merasa makin jauh dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tugas kita sebagai orang yang sudah dimeteraikan oleh Allah, sebagai orang yang sudah dijamin keselamatannya, mari kita tetap menjaga keselamatan itu, saudara. Bukan karena keselamatan itu bisa hilang, tapi mari kita jaga supaya keselamatan yang sudah diproklamirkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Keselamatan yang kata pemazmur demikian, aku mengangkat piala keselamatanku di hadapan orang-orang. Supaya piala keselamatan itu saudara tidak ternoda oleh kelakuan manusia-manusia lama kita. Yang setuju katakan amin. Tugas kita sebagai orang-orang yang sudah mendapat jaminan keselamatan itu, saudara. Maka saya dan saudara kita harus jaga hidup kita supaya tidak ternoda oleh kehidupan manusia lama yang sia-sia. Supaya orang bisa melihat ini manusia baru di dalam Kristus, ini manusia yang lama. Supaya orang bisa melihat bagaimana engkau pun bersabar dengan orang-orang yang katanya manusia baru tapi ternyata masih bawa itu manusia lama kemana-mana. Maukah saudara menjadi pribadi-pribadi yang seperti demikian? Mumpung ini tahun baru saudara ya, tahun 2023 baru sampai 22 hari, tahun baru Imlek hari ini juga. Nah mari kita perbarui hidup kita, jalani hidup baru di tahun yang baru ini. Dan selamat menjadi model-model yang semakin mirip dengan Kristus. Tidak mirip seperti Yudas Iskariot. Katakan kanan kirimu, jadi mirip Kristus, jangan seperti Yudas. Amin. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian, singer maju ke depan. Biarlah setiap kita memiliki komitmen untuk kita boleh
terus tunjukkan kepada dunia, mengangkat piala keselamatan kita, menunjukkan karakter-karakter manusia yang baru. Hari ini mungkin saudara tergoda untuk kembali ke manusia lama. Dia lakukan itu jahat buat aku bisa buat lebih jahat. Kalau hari ini saudara tergoda seperti itu, minta ampun di hadapan Tuhan. Tunjukkan karakter manusia yang baru. Amin. Mari angkat pujian yang tadi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. ya Aba Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ya Aba Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta. Mau cinta Yesus selamanya. Engkau yang hari ini Ku mau berkata di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau cinta Engkau lebih lagi. selamanya. Aku mau hidup sebagai manusia yang baru. Tidak lagi mengenakan manusia yang lama. Sekalipun berat tantangan hidup kami, berat pergumulan hidup kami. Kalau Engkau berkata seperti demikian, mari angkat tanganmu sama-sama katakan, Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, kasih setiamu tidak pernah lepas, tidak pernah tinggalkan hidup kami. Engkau Allah yang tetap bersabar dengan segala kegagalan dalam hidup kami, dengan segala ketidakmampuan kami untuk mengiring Tuhan dengan setia. Saat yang indah ini Tuhan, kami mau perbarui komitmen kami di hadapan Engkau. Tuhan, lihat hati kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi pikiran kami. Engkau mengetahui segala apa yang menjadi kekecewaan hati kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Mari Tuhan, sembuhkan hati kami. Balut segala luka hati kami, supaya hari ini kami memilih untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Supaya hari ini kami berkomitmen untuk kami menunjukkan karakter-karakter manusia yang baru. Kami tidak akan kembali kepada manusia yang lama. Tuhan, Kau tahu banyak hal yang membuat kami tidak berhasil menyenangkan hati Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan hati kami, supaya kami boleh mengiring Tuhan dengan setia. Supaya kami berlari meraih hadirat-Mu, berlari masuk menerobos ke dalam tahta kasih karunia-Mu. Karena Tuhan sudah beri jaminan keselamatan bagi setiap kami. Biarlah setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, baik yang hadir secara onsite maupun yang ada di rumah-rumah, tidak satu pun kami hari ini berdiam diri. Tidak satu pun dari kami saat ini pasif mengiring Tuhan. Tapi biarlah setiap kami dengan aktif, kami bergerak dengan aktif, kami mencari, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami sungguh rindu Tuhan, hidup kami berfokus hanya kepada Tuhan. Dan kami diproses menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Engkau yang mengetahui sampai kadar berapa kami semakin serupa dengan Engkau. Tapi biarlah orang-orang di sekitar kami, mereka terberkati dengan hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali orang menjadi kecewa, orang menjadi sakit hati oleh tingkah laku kami, perbuatan kami, bahkan kata-kata kami. Malam hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang-orang yang tersakiti oleh kata-kata kami, sikap kami, perbuatan kami. Mereka pun boleh mengalami kasih Kristus sehingga mereka boleh mengerti dengan segala kelemahan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah masing-masing kami Tuhan, kami boleh terus bertumbuh ke arah-Mu. Kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan kami bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Bapakku yang baik, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh kegiatan gereja, program-program yang diadakan di tempat ini. Biarlah semuanya berguna baik untuk boleh membentuk menjadi sarana untuk jemaat-Mu bertumbuh menjadi jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Bukan jemaat yang anak-anak yang harus terus diberikan susu, tapi kami menjadi jemaat-jemaat yang militan, jemaat-jemaat yang mengerti panggilan Kristus akan hidup kami, jemaat-jemaat yang mengerti bahwa kami adalah murid-murid Kristus, dan hari ini Tuhan cari penuai-penuai jiwa di akhir zaman. Pakailah setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya dan seluruh jajaran menteri yang ada. Biarlah Tuhan setiap apa yang mereka putuskan menjadi sebuah kebijakan berguna baik untuk memajukan, menyejahterakan negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk kebijakan PPKM yang sudah dicabut. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pulihkan seluruh segi kehidupan yang ada di negeri kami Indonesia, khususnya perekonomian. Bahkan Tuhan, Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang memberikan dirinya kepada Tuhan, mereka yang berkomitmen untuk hidup berfokus kepada Tuhan, mau berjalan bersama dengan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan membuat pembedaan-pembedaan yang ajaib. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anak-Mu, mereka yang memiliki hati seperti demikian, diberikan berkat-berkat yang luar biasa, diberikan mujizat-mujizat yang kreatif, sehingga orang bisa berkata, ini perbuatan Tuhan, bukan kuat dan gagah kami. Berkati Tuhan, terjadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami, seperti di dalam kerajaan surga. Kami memberkati Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, berkati mereka, supaya di masa sakitnya mereka tidak pernah kehilangan iman percayanya kepada Tuhan.
tidak berharap kepada yang lain, hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus kuatkan, teguhkan iman percayanya di dalam Engkau, sehingga Tuhan, sakit ini pun tidak akan membuat mereka jauh dari Engkau. Sakit ini tidak akan membuat mereka kehilangan kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kami. Kami memberkati juga saudara-saudara kami Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini sedang berjuang, saat ini mengalami masalah secara perekonomian. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Bahkan Tuhan, kami yang memiliki hutang piutang, kami akan dapat melunasi hutang. Kami tidak lagi berhutang, tapi kami justru membagi berkat dengan saudara-saudara seiman kami yang lain. Kami mengalami kesejahteraan sebab tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga serahkan untuk keluarga-keluarga di tempat ini. Persatukan kami dalam ikatan keluarga yang takut akan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui rumah tangga kami, pernikahan kami, maka orang pun bisa melihat bagaimana suasana surgawi ada di tengah-tengah rumah tangga kami. Dan melalui hidup pernikahan kami Tuhan, banyak jiwa juga dibawa semakin dekat kepada Tuhan. Kami memberkati suami kami, istri, anak-anak kami, bahkan mertua, menantu, cucu-cucu yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan seluruh keluarga besar kami boleh bersatu hati, tidak ada pertengkaran di dalamnya. Dan sungguh kami rindukan Tuhan, anugerah Tuhan turun secara sempurna di tengah-tengah keluarga kami. Berkati Tuhan juga khususnya untuk anak-anak kami yang sedang bersekolah, kuliah, anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan kami sungguh ada harapan, kami tidak akan pernah hilang di dalam Engkau. Bahkan Engkau sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik, bukan orang yang tidak cinta kepada Tuhan, bukan orang yang tidak bertanggung jawab, tapi yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, anak-anak kami mereka akan pergi ke bangsa-bangsa, menduduki kota-kota yang sunyi di mana nama Tuhan belum diberitakan. Mereka ada di sana untuk menjadi pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah. Berkati anak-anak kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin dan sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk pekerjaan kami, setiap bisnis yang kami kelola, kami yang bekerja di sawah, di ladang, di kantor, di toko, di pasar, dimanapun Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan kami. Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, orang-orang yang belum mengenal Engkau, dan kiranya Tuhan berkenan memakai kami sebagai alat-alat penjangkau jiwa, menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Sucikan dan kuduskan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kuat kuasa Roh Kudus yang akan terus menolong kami untuk kami hidup sebagai manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan kita dari Tuhan, kekuatan, perlindungan, penyertaan diberikan secara sempurna oleh Allah yang Maha Besar, Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita, memberikan jaminan bahwa setiap kita dihapuskan segala dosanya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cintanya yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.